come to the altar, the fire. The precious blood of Jesus Christ will come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Lord. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi.
Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke Bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi, shalom. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca Mazmur pasal yang ke-91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sambil sorakan haleluya. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Boleh tepuk tangan sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Boleh semua tepuk tangan ya. Amin. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Boleh sorakan haleluya. Namakan hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Angkat tangan sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ayo, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Boleh kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu, ayo tetap bersyukur. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku
bersyukur segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sehari. Boleh kedua tangan diangkat sama-sama rekan-rekan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Boleh tepuk tangan atas kepala sama-sama katakan sama-sama katakan, akan ku pikul salibku, akan sisanya ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, sempurna kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Boleh dua tangannya cepat haumkan tinggi-tinggi bagi Tuhan Yesus sekarang. Ya, terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini. Coba sendiri katakan, ku mau tetap. Semua tepuk tangan yuk sama-sama, come on church. Biasa bersyukur sebab ada kuasa dalam ucapan syukur. Saudaraku, come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku, saya mau ajak anak-anak muda lompat sama-sama. Come on, one. Ku mau tetap senantiasa bersyukur. Amin. Biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur pada Yesus sebab hari ini hari yang terbaik. Segala pujian padamu sebab hari ini hari yang terbaik. Yang hatinya melimpah dengan syukur, boleh sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Mari lebih lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Cuma Dia yang layak terima pujian dan ucapan syukur kita selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja selama-lamanya. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan oleh segala umat-Mu dalam hadirat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, Dia yang layak, Dia yang layak disembah selamanya. Haleluya. Dia yang layak
hadiratnya dan terus biar diserahkan dengan pujian kita, karena Dia yang layak disembah. Namanya Yesus Tuhan selamanya, selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia yang layak disembah selama-lamanya. Panggil namanya Yesus. Surga bumi menyembahmu selamanya. Mari katakan bersama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Sembah Dia. Nama-Mu yang terbesar selama-lamanya. Ya Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Dia yang layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Sing Hosana, Hosana. Sambil angkat kedua tangan kita kepada Raja di atas segala raja. Dia layak diangkat selamanya. Hosana, Hosana, Hosana bagi sang raja. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja
segala raja, namamu besar. Mari jemaat Tuhan sendiri dengan kagum, dengan hormat, katakan lagi. Layak dipuji, disembah, Kau layak. Kau raja, segala raja, namamu besar. Sekali lagi mari terus jemaat, tinggikan Dia dan nyanyikan. Layak dipuji, disembah, Kau yang bertata Tuhan di atas pujian umat-Mu. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar musik angkat pujian ini, angkat kedua tangan kita dengan haus dan lapar sembah Dia. Kau Raja yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang seperti-Mu, hanya Kau satu-satunya. Segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa datang menghampirimu dan sujud menyembah-Mu, dan Kau menikmati pujian umat yang Kau kasihi, menyembah-Mu dengan segenap hati. Disembah, dimuliakan selama-lamanya. Nama Yesus Tuhan selama-lamanya dipuja. Nyanyikan Hosana, Hosana. Pandang Dia dan katakan Hosana, Hosana. Mari jemaat sendiri nyanyikan lebih lagi. Hosana bagi Sang Raja, bagi Anak Domba. Hosana, Hosana, Hosana. Mari makin berdiri bersama-sama saudara sekali lagi. Sembah Dia, tinggikan namanya, isi Hosana.
Dia yang layak disembah. Kau mengalirkan sungai kehidupan bagi umat yang haus dan lapar kepadamu, dan kau menyegarkan. Kau mengalirkan sungai kehidupan dalam hadirat-Mu, membawa kami tenggelam dalam aliran-Mu, sampai yang lemah dikuatkan, sampai yang sakit disembuhkan, sampai yang beban berat Engkau bebaskan. Cuma ada dalam hadirat-Mu Tuhan, kami Kau bawa mengalami perkenanan dari tangan-Mu. Kau mengulurkan tangan-Mu dan menjamah setiap kami, maka bangkitlah iman kami, maka bangkitlah roh kami Tuhan, untuk tetap memandang kepada Yesus dalam segala keadaan selama-lamanya. Saudara boleh berbahasa. Bangun iman saudara untuk mengalami Dia lebih banyak. Oh, di momen encounter Sunday hari ini biar kita mengalami lebih lagi hadirat-Nya. Cuma itu yang kita inginkan, lebih dari segalanya. Cuma itu yang kita inginkan, lebih dari apapun hadirat-Nya. Hadirat-Nya, hadirat-Nya. Oh, Jesus. Oh, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari jemaat sendiri dengan kagum. And the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. To the King of Kings, holy, you will always be. Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan ingatkan
menanamkan ini di hati saya. Tahun 2005 anak pertama saya lahir, Bapak Ibu Saudara, tepatnya 18 September 2005. Sekarang dia umur 18 tahun. Saya ingat di peristiwa di mana istri saya masuk ruang bersalin. Tiba-tiba suster datang ke ruangan itu pukul 2:30 waktu subuh, Bapak Ibu Saudara. Suster datang, gak tahu dia ngantuk. Tiba-tiba dia pakaikan alat untuk mendeteksi jantung dan tekanan darah di dalam untuk bayi dalam kandungan istri saya. Tiba-tiba alat itu terlalu kuat ditekan sehingga ada besi menyentuh kepala daripada anak saya. Dan tiba-tiba kandungan di dalam bayi dalam kandungan istri saya mengalami drop, Bapak Ibu Saudara. Semua angka-angka yang normal tiba-tiba bergerak turun dan turun. Suster panik, dia panggil dokter, dia telepon. Tindakan yang harus diambil adalah bukan lahir secara normal, tapi lahir secara sesar. Pada waktu itu kami tahu bahwa kami mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Takut kalau bayi dalam kandungan istri saya itu meninggal dunia. Tapi saya ingat pada waktu itu saya ambil tangan istri saya. Kami percaya cuma hadirat Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Cuma hadirat Tuhan dan kehadiran Tuhan yang sanggup menolong dan mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pada saat itu saya tarik tangan istri saya. Saya bilang sama istri saya, ayo sembah Tuhan. Jangan takut, sembah Tuhan. Sembah Dia. Kami menyembah Tuhan saat itu, Bapak Ibu Saudara. Kami nyanyikan lagu haleluya. Berkali-kali kami sembah Tuhan. Kami nyanyikan lagu haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum dokter datang, sebelum suster datang, keadaan angka itu makin turun, makin ke bawah, Bapak Ibu. Tapi dalam hadiratnya, tiba-tiba Tuhan menaruh perkataan doa dalam hati saya. Saya perkatakan di dalam nama Yesus, semua angka yang turun aku perkatakan kembali normal sekarang. Kembali normal dalam nama Yesus sekarang juga. Dan tiba-tiba terjadi mujizat. Saat itu Tuhan turun tangan. Apa yang tak mungkin menjadi mungkin, Dia buat. Tiba-tiba angka-angka itu kembali, Bapak Ibu, naik perlahan demi perlahan, Bapak Ibu Saudara. Pelan-pelan, dan kami katakan terus naik Tuhan. Engkau hadir, Tuhan, Engkau hadir. Dan tiba-tiba angka itu naik, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu suster datang, dokter datang, mereka kaget. Kenapa angkanya bisa naik? Lalu saya berkata, tuh karena ada Tuhan Yesus, dok. Saya punya raja di atas segala raja, namanya Tuhan Yesus. Hari ini Dia hadir, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bapak Ibu Saudara, 2005 saya merasakan hadirat itu, dan saya merasakan hadirat yang sama sedang turun di tempat ini saat ini. Bapak Ibu, sembah Dia. Even masalah kita belum selesai, even sakit penyakit dokter bilang belum sembuh, sembah Dia. Saya tahu ada mujizat yang sedang terjadi hari ini. Angkat kedua tangan saudara, anak saya lahir normal, tidak sesar, dia sehat, dia sembuh. Sekarang dia menyembah, melayani Tuhan, saudara. Mari sembah Dia. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy will always be, holy, holy forever. Mari jemaat sendiri katakan, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Yes, you are. This is you. We cry holy, only to the King.
sembah Dia, saudara. Angkat kedua tangan kita. Sembah Dia, sembah Dia. Bapak Ibu boleh bahasa, boleh bermasmur. Hadirat Tuhan di ruang bersalin 18 tahun yang lalu. Saya rasakan itu, saya rasakan saat ini. Saya percaya Tuhan sedang turun tangan atas kita semua. Sembah Dia, We cry holy, we cry holy,
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Sebab dia hadir di tempat ini bersama dengan kita, amin. Kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gak pernah berubah, saudara. Untuk itu kita kumpul hari ini, merayakan setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi di saat yang bersamaan kita juga mau kasih persembahan buat Tuhan, amin. Kita tinggalin segala beban yang merintangi kita, segala kekhawatiran, segala sakit hati kita taruh buat Tuhan. Mau saudara hari ini kita ketemu Tuhan, amin. Kita bisa dengar suara Tuhan lebih lagi buat hidup kita, pribadi lepas pribadi. Kita sungguh-sungguh berjumpa sama Tuhan. Kita latih roh kita untuk beribadah lebih lagi buat Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Kami berikan segalanya, segenap perhatian kami Tuhan. Fokus kami tertuju padamu Tuhan. Saat ini Bapa, berikan kami hati seorang hamba. We wanna listen to your voice.
Boleh kita sama-sama taruh tangan kita di dada saudara. Kita bilang, Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga hamba-hamba-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia. Jadikan kami anak yang dengar-dengar. Kami mau ikut rencana-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Bukan karena berkat-Mu saja. Bukan karena kesembuhan saja. Bukan karena kekuatan dan kepintaran saja. Tapi karena Engkau layak. Karena Engkau layak. Yang terima segala pujian dari mulut kami. Mulut kami memuji Dia. Mulut kami memuji Dia. Penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan kata-kata berkat. Penuh dengan Tempat terakhir kali kita katakan, worthy is the Lamb. Kita pakai mulut kita untuk berkata, worthy is the Lamb. Nabi Raja kemuliaan, worthy is the Lamb. Yang curahkan darahnya buat kita, worthy is the Lamb. Yang mati untuk dosa-dosa kita, worthy is the Lamb. Sekarang dan selamanya, He is good. Worthy is the Lamb.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Dengan lidah kami Holy akan melayani are you, Lord God Tiada yang bisa Almighty. karena Engkau kudus. Worthy is the Lamb. Maka kami kudus di hadapan. Worthy is the Lamb. You are holy. We want to see you, Lord. We want to see you, Lord. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagi namanya. Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, dengan sikap hormat kita menghormati hadirat Tuhan. Dia hadir di tempat ini, saudara. Yesus hadir di tempat ini. Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kelepasan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan. Di mana ada hadirat, di situ ada kemerdekaan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Kau melihat umat-Mu yang datang dengan beban, dengan masalah, sakit, penyakit Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya ketika kami memuji, menyembah Tuhan, ketika kami menaikkan tangan kami, ketika kami memberikan korban ucapan syukur, Engkau sedang menjawab doa satu persatu di tempat ini dalam nama Yesus. Oh, we acknowledge Your presence in this place, oh God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, kami gak mau berhenti menyembah Tuhan. Karena hadirat-Mu begitu manis di tempat ini, Tuhan. Kasih-Mu lebih manis daripada anggur. Your loving kindness is better than wine. Oh, we want to sing praises to Your name, Jesus. Ini Kau melawan dari depan sampai belakang, Yesus. Raja di atas segala raja. Engkau yang layak dipuji, ditinggikan Tuhan. Bertahta di tempat ini. Bapa, berikan firman-Mu kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Hari adalah hari yang spesial. Karena Engkau akan berjumpa dengan umat-Mu Tuhan Yesus. Engkau menggoncangkan tempat ini Tuhan. Dan mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk melawat setiap kami. Untuk kami boleh keluar menjadi pemberita-pemberita Injil. Untuk kami boleh keluar membawa pesan kebenaran kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih dahsyat bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, hari adalah hari yang spesial. This is Encounter Sunday. Kita sedang dapat tuntunan Roh Kudus untuk membawa pujian penyembahan dalam hari Minggu lebih lama daripada yang biasa. Kalau saudara baru pertama kali datang ke tempat ini, saudara berkata, ini kenapa kok pujian lama banget? Karena saudara, memang itu tuntunan bahwa DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, saudara.
Dan tidak ada yang lebih penting dalam gereja selain daripada hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. There is no such thing as important person, atau speaker yang hebat, atau WL yang hebat. Tapi hanya hadirat Tuhan yang menjamah saudara dan saya. Dan betapa hari-hari ini kita butuh berjumpa dengan hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Karena itu saudara, sebelum keluar dari tempat ini, betul-betul responi kebenaran firman, responi hadirat Tuhan saudara. Hari ini kita spesial, gak ada pengumuman, pujian lebih lama saudara. Kenapa? Karena kita mau ambil waktu untuk mendoakan saudara di tempat ini. Karena saya begitu percaya kalau Yesus bersemayam di atas puji-pujian umatnya, kalau Yesus ada hadiratnya di tempat ini, maka orang yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Orang yang terikat akan dilepaskan dalam nama Yesus. Mereka yang terluka akan dipulihkan dalam nama Yesus. Percaya gak saudara dengan hal ini? Saudara, banyak orang mau memetodekan kesuksesan gereja. Oh, pakai pembicara yang keren, pakai lighting yang keren saudara. Mereka pakai cara-cara mungkin public speaking yang bagus. It's okay, it's good. Tapi dalam Alkitab, ketika nama Yesus ditinggikan, ketika Injil diberitakan, suddenly the presence of God fall upon that place. Suddenly Roh Kudus turun di tempat itu saudara. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Cornelius, saudara perhatikan. Saudara, itu gak dibuat-buat saudara. Itu gak dibuat-buat. Ketika Yesus sedang khotbah, tetapi Yesus, dialah yang semua nabi bersaksi. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dalam namanya dia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Khotbah biasa. Dia sedang khotbahkan Yesus saudara. Dia sedang memberitakan Yesus. Perhatikan ayat berikutnya. Tiba-tiba ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke tengah-tengah mereka. Dan semua yang mendengarkan perkataan Petrus dibaptis dengan tanda awal berbahasa lidah. Saudara, saya begitu rindu gereja kita mengalami lawatan. Ada amin saudara. Saudara, saya begitu rindu generasi ini mengalami revival. Katakan amin saudara. Keluarga-keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Pernikahan dipulihkan dalam nama Yesus. Tapi Tuhan gak bisa dimetodekan. You cannot put God in a box. Saudara harus expect the unexpected in the presence of God. Ketika firman diberitakan, ketika nyanyian ditinggikan, saudara gak bisa hanya berdiam. You have to bring the offering of thanksgiving before the Lord. Sekalipun saudara lagi sakit, saudara berkata, Tuhan terima kasih. Satu hari lagi saya boleh menyembah Tuhan. Sekalipun saudara sedang mengalami masalah ekonomi dan bisnis, you say, Lord I thank you. Saya mengucap syukur. Karena satu hari lagi saya bersama dengan keluarga bisa datang ke rumah Tuhan dan beribadah. Dan saudara, banyak orang skeptik. Hari-hari ini mungkin orang udah gak mau berharap sama Roh Kudus. Mereka menganggap gereja agama sebagai sebuah lifestyle dari Jakarta saudara. Yang penting minggu ke gereja, pulang ke mall, makan, see you next week. Let me tell you, kalau Roh Kudus dicurahkan besar-besaran, saya rasa gak mungkin kita nyembah seperti biasa. Amin saudara. If God pours His Spirit, the biggest and the last, sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, saya percaya ini gereja tidak akan cukup untuk menuai jiwa. Katakan amin saudara. Itu yang kita butuhkan. Bagaimana Roh Kudus turun? Ketika Injil diberitakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil dalam Roma 1 ayat yang ke-16, Injil adalah kekuatan Allah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bahasa Inggrisnya, the gospel is the power of God unto salvation. Dan itu bukan hanya untuk orang percaya. Itu untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus mengampuni dosa Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang gak bisa mengampuni dirinya sendiri. Banyak orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Banyak orang masih terjebak, saudara, dalam kehidupan masa lalu, dalam intimidasi, sehingga mereka gak bisa bebas menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Ketika mau ngangkat tangan, iblis menuduh, kamu masih buat dosa ini dan itu, kamu masih bikin ini dan itu, kamu masih, atau saudara kepahitan. Saudara kecewa dengan gereja, saudara kepahitan dengan pendeta hamba Tuhan, atau saudara mungkin sedang ditipu oleh orang sehingga saudara susah mengalami hadirat Tuhan. Let me tell you, satu-satunya resep untuk saudara mengalami terobosan adalah Injil Kristus saudara. Because the gospel is the power of God unto salvation. Apa itu Injil? Apa itu Injil saudara? Yohanes pasal ketiga ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada namanya akan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Dan hidup yang kekal, that eternal life starts now.
Kehidupan yang kekal itu mulai dari sekarang, bukan nanti di sorga, saudara. It starts now. Sebab Yesus datang, Yohanes 10 berkata, aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Katakan amin, saudara. Hari ini jangan mau tertipu dengan iblis. Iblis membuat saudara hidup dalam kekurangan. Iblis membuat saudara hidup dalam kekurangan sukacita, kekurangan pengharapan, marah-marah, sakit hati, kepahitan, amarah, angkara, dendam. Semua disimpan dalam hati, saudara. Ke gereja aja gak bisa nyembah Tuhan. Kenapa? Karena you are burned with anger. Saudara, ada root of bitterness, ada akar kepahitan. Tapi Yesus datang untuk memberikan saudara hidup dan hidup berkelimpahan. Syaratnya cuma satu. Barang siapa, ayat 16. Barang siapa yang percaya kepada namanya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. I want to challenge you. Saudara percaya enggak dengan nama Yesus? Bukan hanya sebatas percaya kata-kata belaka. But do you truly believe in the power of the name of Jesus? Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yang dimana di dalam nama itu semua nama harus bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Saudara, not even cancer. Not even stroke, not even diabetes. Bukan penyakit-penyakit bawaan, tapi nama Yesus yang berkuasa, saudara. Dan hari ini kita mau ambil waktu. Saya harap saudara gak terburu-buru dalam hadirat Tuhan. Karena saya rindu jemaat Tuhan pulang mengalami lawatan Tuhan. Saudara gak cukup untuk saudara datang hari Minggu, tapi saudara perlu mengalami karena dia begitu rindu. Yesus begitu rindu mencurahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena dia Allah yang baik. Saudara, ada lagu lama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Yesus, besar kasih Allah, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, besar kasih Allah pada saudara, pada saya, pada saya. Saudara, Yesus mengasihi saudara. Saudara gak perlu bertanya, Tuhan kau baik gak sih? Tuhan mau gak sih nyembuhin saya? Tuhan mau gak memulihkan pernikahan saya? Tuhan kau mau gak memulihkan keluarga saya? Tuhan mau gak engkau merestorasi ekonomi saya? Jawabannya dia mau. Tapi kadang-kadang kita yang menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita yang menyombongkan diri, kita gak butuh Tuhan. Padahal Yesus dekat dengan orang yang remuk hatinya. Adakah hari-hari ini orang yang remuk hatinya? Dia mencari, sebab matanya mengelilingi bumi. Dia mencari orang-orang yang rendah hati dan takut akan dia. Gak peduli status ekonomi saudara. Gak peduli status sosial saudara. Di mata Yesus kita semua sama. Di mata Yesus kita semua sama. Butuh Injil. Butuh salib Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, dalam kisah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau saya baca satu persatu saudara. Yesus menyembuhkan, banyak dia menyembuhkan orang saudara. Tapi rata-rata Yesus menyembuhkan dengan apa saudara? Dia berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Ketika Paulus berkhotbah sama juga.
Saudara, ketika Paulus berkhotbah dia melihat ada orang yang lumpuh, saudara, dia melihat iman. Ketika Petrus melihat iman pada orang itu, dia berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Hari ini saudara bawa iman ke gereja. Karena mata uang di surga adalah iman. Mungkin saudara skeptik cukup lama. Saya betul-betul berdoa hadirat Tuhan menjamah Bapak Ibu. Karena Tuhan gak bisa dilogikakan. There will come a time in your life that you will be stuck. No way to go. That the only way to go is you to bow down. Berlutut di hadirat Tuhan. Dan berkata, Tuhan tolong saya. Di situ Tuhan akan jamah saudara. Iman saudara, iman. Hari-hari ini gereja membutuhkan revival. Api Pentakosta itu kembali. Saudara, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 4, saudara mungkin sudah familiar. Ketika para murid berdoa di kamar loteng atas, tiba-tiba turunlah bunyi tiupan angin yang keras. Kenapa ada kata bunyi? There came a sound of a mighty rushing wind. Karena hari-hari ini dunia memberikan suara yang berbeda dengan Injil. Hari-hari ini saudara, kita mendengar banyak suara dari dunia yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Hari-hari kita mendengar apa yang tidak mungkin. Kamu gak mungkin sembuh lah. Kamu gak mungkin pulih lah, keluargamu lah. Udahlah, cerai sajalah. Udahlah, gak mungkin lah. Udahlah, kutukilah Allahmu dan matilah. Udahlah, kamu ngapain lagi masih ke gereja. Kamu ngapain lagi, kan udah kaya, udah cukup. Ngapain butuh Tuhan. Tapi let me tell you, ketika Roh Kudus itu turun saudara, ada satu tiupan angin yang keras yang membersihkan, memurnikan hati kita. Katakan amin saudara. Dan we need to listen to that voice of the Holy Spirit. Kita butuh dengar tuntunan Roh Kudus hari-hari ini saudara. Dan gak cukup cuma dengar. They see. Mereka melihat ada lidah-lidah api turun di atas umatnya saudara. Oh, I've been waiting, I'm longing for the glory of God to come upon this place. Saya berdoa, Tuhan, lidah apimu turun di gereja ini. Sehingga gereja ini terkenal karena hadirat Tuhan. Ketika orang datang ke tempat ini yang sakit disembuhkan. Betul-betul sembuh saudara. Masih percaya gak kita akan mujizat Tuhan? Masih percaya gak kita bahwa Tuhan masih berbicara hari ini saudara? Masih percaya gak bahwa Roh Kudus masih menjamah Bapak Ibu dan saya hari-hari ini? Mungkin kenyataan hidup berbeda dengan janji Tuhan. Mungkin realita hidup berbeda, Pak. Beda, Pak. Hidup saya susah. Saya mengalami doa yang gak dijawab. Sakit yang belum disembuhkan. Tapi saya mau katakan, iman kita berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyembuhkan kami, aku tetap menyembah Tuhan. Katakan amin. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami dari api ini, kata Sadrak, Mesak, Abednego, kami tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. That's the kind of faith that we need right now, saudara. Katakan bersama-sama, iman. Karena saudara butuh iman. Penulis Ibrani berkata, tanpa iman mustahil menyenangkan Tuhan. Without faith it is impossible to please the Lord. Itu ada ayatnya. Without faith it is impossible to please the Lord. Kenapa kita ke gereja skeptik? Kenapa kita ke gereja apatis? Kenapa kita ke gereja punya begini attitude-nya? Ya terserah Tuhan lah, berkatin. Enggak, jawab juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Artinya saudara enggak punya harapan sama Tuhan. Coba seorang anak datang sama papinya. Ya terserah papi lah. Mau kasih saya uang juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Mau kasih saya makan juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Terserah papi lah, mau pulang apa enggak juga enggak apa-apa. Saya biasa aja. Marah enggak sebagai orang tua saudara? Kesal pasti. Kesal. Demikian juga Bapa di sorga. Ketika saudara datang ke gereja, ke ibadah, dimanapun saudara beribadah, bawa iman saudara. Ayat terakhir saya, dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Petrus berkata, karena kepercayaan dalam nama Yesus. Karena kepercayaan dalam nama Yesus. Bukan percaya sama nama manusia. Bukan percaya sama orang biasa. Bukan percaya sama Pak Pendeta. Bukan percaya sama institusi. No. Only because if you believe in the name of Jesus. Orang yang kamu lihat di depan ini yang sembuh.
Dan orang ini bangkit dari kelumpuhannya. Saudara, saya berdoa hari-hari ini kita masih percaya sama nama Tuhan Yesus. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah yang memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hari ini saudara, engkau yang membutuhkan kesembuhan. Engkau yang membutuhkan pemulihan. Engkau yang membutuhkan terobosan dalam hidup. Saudara, hanya nama Yesus yang saudara harus pegang. Hanya nama Yesus yang saudara harus pegang dalam hidupmu. Bukan uangmu, bukan jabatan, bukan koneksi, bukan keamanan. Semua yang dunia ini tawarkan sia-sia. Tapi percaya sama Yesus, saudara memegang kekekalan. Ada amin. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Purinda untuk minggu ini. Hadirilah ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Purinda Mall, basement G4, zona merah. Baptisan selam akan diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi di GBI House of Blessing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar, silakan menghubungi counter GBI Puri Indah. Shalom saudara, kita akan kembali mengadakan kelas pendalaman Alkitab di bulan Agustus sampai bulan September. Dalam 2 bulan ini kita akan membahas kitab Efesus. Kita akan belajar dari Rasul Paulus mengenai nilai-nilai praktis dalam kehidupan iman kita. Kenapa? Karena seringkali iman kekristenan kita ada tantangan di dalamnya. Yuk kita sama-sama belajar dan daftarkan diri Anda segera, karena saya percaya dalam pengajaran yang sehat ada iman yang kuat. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di Menara Doa GBI House of Blessing setiap hari Kamis pukul 5 sore sampai 7 malam. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari nikmati malam pujian penyembahan dalam Intergen Prayer yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di GBI Puri Indah Mall, G4, zona merah. Tuhan Yesus memberkati. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, siap terima berkat daripadanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat yang telah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan salam kiri kanan. Happy Sunday. God bless you. Sampai ketemu minggu depan lagi.